Maha menatap, maha mendengar, benar-benar menolong kita menjadi orang yang selalu merasa ditatap Allah setiap saat, sehingga dimanapun kita berada kita bisa lebih menjaga diri. Dalam beramal kita lebih ikhlas karena puas dengan penglihatan Allah. Di dalam berbuat maksiat kita lebih terhindar, tercegah karena malu. Allah sedang memperhatikan kita. Dan semoga Allah yang menguasai hati kita membuat kita menjadi orang yang tidak pernah lupa kepada Allah setiap saat, dimanapun, kapanpun. Sehingga yang paling bahagia dalam hidup ini adalah justru ingat kepada Allah, mematuhi perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Di sanalah sebetulnya kebahagiaan. Mengapa? Karena Allah suka kepada yang mematuhi perintahnya, dan nanti Allah hujamkan kebahagiaan. Allah suka kalau kita menghindari maksiat, Allah hujamkan kebahagiaan. Ini bahagia asli ya, karena nafsu dan tipu daya setan membuat sesuatu yang buruk itu nampak seperti menyenangkan, seperti indah. Yang membahayakan seperti baik. Bisikan nafsu itu sebaliknya. Tapi seperti fata morgana ya, kesenangan duniawi ini ketika didekati, berusaha diraih, tidak pernah didapatkan. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan kebahagiaan, Allah juga yang menyimpan kebahagiaan hakiki itu pada keyakinan, kepada ketaatan kepada Allah, kepada ketawakalan. Jadi kita tidak perlu iri dan mengejar-ngejar orang-orang yang hanya mengejar duniawi, karena tidak ada bahagia asli ya. Bahagia asli itu adalah disimpan oleh Allah di hati yang yakin, hati yang patuh, hati yang pasrah kepada Allah. Baik, kita membahas nomor 31 ya. Nomor 31, maaf sebentar ya rekan-rekan. Sudah Ustaz? Ada? Ya ada, Syah. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam nomor 31. La tataraqab furugul agyar fa inna dhalika yaqta'uka an wujudil muraqabah lahu fima huwa mukimuka fi. Jangan menantikan selesai atau habisnya perintang-perintang untuk lebih mendekat kepada Allah. Sebab yang demikian itu akan memutuskan engkau dari kewajiban menunaikan hak terhadap apa yang Allah telah mendudukkan engkau di dalamnya. Atau sebab yang demikian itu memutuskan kewaspadaanmu terhadap kewajiban. Ya, ini tidak jauh dari yang disabdakan Rasulullah SAW, ajaban li amril mu'min inna amrohu kullahu khair. Sungguh menakjubkan, mengagumkan keadaan orang yang beriman, segala urusannya jadi kebaikan. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min. Dan tidak ada yang demikian kecuali orang yang beriman, orang yang yakin kepada Allah. Jadi dalam setiap episode itu dalam setiap episode yang Allah takdirkan kita jalani, itu ada sarana pendekat kepada Allah. Jadi dalam nikmat ada Allah berikan jalan supaya dekat dengan Allah lewat nikmat. Lewat penghinaan, lewat musibah,
itu juga ada jalannya. Jadi kita tidak usah ingin enak semua, enggak. Karena dalam kesulitan, kepahitan, sakit, penghinaan, sesuatu yang tidak kita harapkan, tidak kita sukai, di sana juga Allah sudah menyiapkan jalan-jalan supaya kita bisa makin kenal Allah, makin yakin, makin patuh, makin pasrah. Jadi kita tidak usah ini selesai dulu rintangan ini supaya saya bisa selesai rintangan, saya serius ke Allah. Justru rintangan itu yang membuat kita lebih bisa serius kepada Allah, ya. Jadi rekan-rekan sekalian, kan Allah yang mengatur semua kehidupan ini. Allah mengetahui segala-galanya dengan sempurna. Allah menguasai segala sesuatu dengan sempurna. Tidak ada yang lepas dari pengetahuan Allah, dari kekuasaan Allah, dari takdir Allah, dan tidak ada yang keluar dari Lauh Mahfuz. Oleh karena itulah episode apapun ya, kita harus jadikan sebagai sarana kita pendekat ke Allah. Gimana kalau dipuji bisa jadi dekat dengan Allah, ya jangan termakan. Caranya apa? Yakin yang menggerakkan, yang memuji itu adalah Allah, dan yakin bahwa pujian itu ujian, dan juga yakin bahwa Allah ngetes kita lewat pujian orang. Apakah kita akan termakan atau kita tetap berusaha jujur melihat siapa diri kita dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti ada saatnya Allah ada yang menghina kita, mencaci, memfitnah, ngebully. Nah, ini juga terjadi dengan izin Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Nah, ini pun sarana bagi kita untuk mendekat ke Allah. Oh, untung saya tidak ditakdirkan menjadi orang yang menghina orang lain. Oh, Allah menggerakkan, mengizinkan orang menghina untuk memberitahu kita bahwa Allah menutupi lebih banyak dosa dan aib kita dibanding dengan apa yang orang lain tahu. Oh, penghinaan kepada kita tuh tidak seberapa dibanding kehinaan kita yang sesungguhnya. Oh, kasihan yang menghina, dia akan jadi dosa, jadi celaka dengan perbuatannya. Jadi acara dihina juga bisa jadi pendekat ke Allah. Diberi uang oleh Allah, oh Allah sedang memfasilitasi saya lebih mudah untuk beramal. Nanti uang dia diambil, oh Allah sedang menguji saya, keterikatan saya terhadap harta dunia ini. Mana yang penting, dunianya atau pemiliknya? Begitupun ketika sehat, oh Allah sedang memberi kekuatan kepada saya untuk meningkatkan amal ibadah saya. Nanti diberi sakit oleh Allah, diizinkan sakit, oh Allah sedang memberikan kesempatan saya evaluasi diri. Bagaimana selama ini kesehatan saya gunakan untuk apa? Untuk ujub, untuk maksiat, untuk kesia-siaan. Oh, banyak yang bisa kita dapatkan dari sakit itu. Ya, Ustaz silakan baca Al-Anbiya 35-nya Ustaz. Ya Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Kamilah Allah yang menguji kamu dengan kejahatan dan kebaikan sebagai ujian, dan kepada kamilah kamu kembali. Al-Anbiya ayat 35. Al-Anbiya ayat
ayat 35 ya. Oke ya. Kawan-kawan bisa dilihat ya, Al-Anbiya ayat 35. Ya, di sini ada, di buku ini ada kesalahan kayaknya Ustaz ya. Harusnya walanablukum kalau tidak salah. Wanabluwakum bisyarri. Ya, kullun nafsin dha'iqatul maut walanablukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan kami akan menguji kamu dengan keburukan bisyarri wal khairi, dan kebaikan sebagai fitnah. Di sini fitnah itu cobaan ya, wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah kamu sekalian dikembalikan. Jadi dua-duanya juga ujian ya rekan-rekan sekalian. Jadi jangan merasa ujian itu yang pahit-pahit, yang sulit-sulit. Sebetulnya kalau mau jujur itu bahaya mana? Yang jelek, yang bagus. Ya mana yang banyak tidak lulus itu yang bahaya. Yang paling banyak membuat lupa ke Allah itu yang bahaya. Yang membuat kita jadi lalai dari Allah. Nah yang mana? Ternyata yang lebih mudah membuat lalai itu justru kemudahan, kelapangan, kekayaan, popularitas, jabatan, kedudukan. Ini sedikit yang jadi dekat dengan Allah, karena orang yang syukur itu lebih sedikit dibanding dengan orang yang bersyukur itu lebih sedikit dibanding dengan orang yang sabar ya. Serius ini ya, coba aja kita lihat orang yang naik pesawat atau naik bis, ketika lancar ya jarang orang ingat kepada Allah kecuali sedikit, tapi ketika diguncang rata-rata kembali semuanya zikir ya kan. Nah begitulah. Ada yang kalau lagi banyak uang jarang tahajud, tapi ketika utang kepepet tahajudlah dia ya. Jadi sebetulnya pujian, penghargaan, kedudukan, gelar, pangkat, jabatan, penghormatan, popularitas, penampilan itu lebih berat ujiannya daripada kepahitan, kesulitan ya. Ini sangat serius, makanya waspada, harus lebih waspada ketika kita diuji dengan kelapangan. Itu lebih mudah lupa ke Allah. Serius hadirin ya. Perjalanan hidup Pak sudah pernah dijalani, dan ternyata memang ujian berat, popularitas, kedudukan, penghormatan lebih mudah membuat lupa ke Allah, lebih mudah kita menuhankan pujian. Bahayanya kita jadi tidak bisa tobat, karena kita jadi munafik, jadi tidak jujur kepada diri karena kemakan, merasa sukses, merasa sudah baik, merasa jadi mulia dengan dunia, padahal itu baru testingnya. Jadi dikasih soal, bangga gitu, padahal belum kelulusan itu dikerjainnya benar atau tidak. Berapa banyak orang yang dikasih dunia merasa sukses, padahal itu persis dikasih soal. Sukses itu kalau bisa mengerjakan soal dengan benar, ya kan? Nah itulah dia, makanya hati-hati ya. Kuliah S1, S2, S3 udah pasti lebih berat ujiannya ketika S3 ya, dengan gelar doktor itu. Waduh, kalau nggak hati-hati merasa lebih mulia dari yang lain, merasa lebih tinggi dari yang lain, merendahkan. Oh Bapak baru S2, aduh ini apalah S1, tingkatkan belajarnya. Dari nadanya saja sudah merendahkan ya. Padahal siapa tahu di sisi Allah ya lebih bersih hatinya. Kita tidak tahu lah ya, tapi peluang ujub, ria, takabur ya, posisi A seperti ini ujian besar, dianggap katanya sebagai kiai, dianggap sebagai pimpinan pesantren. Ini kan belum wisuda, ini baru diuji. Nanti wisudanya tuh husnul khotimah atau tidak. Ya begitu.
Silakan Ustadz mau menambahkan. Mungkin pertanyaan aja. Ya boleh. Hikam nomor 31 ini kaitan dengan kalimat perintang-perintang yang mendekatkan kepada Allah, tadi bahasanya begitu. Ini perintang atau mungkin rintangan ya yang dimaksud. Ini bedanya dengan ujian yang seperti sering kaji juga di surat Al-Baqarah 155, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal, dan seterusnya. Nah, itu yang dimaksud perintang di sini, yang itu maksudnya atau bagaimana? Ya rintangan-rintangan terbesar itu dari diri kita lah ya. Kalau setan memang dia kan udah gitulah, kerjaannya cuma ngebisikin aja. Sebetulnya setan mah nggak ada bahayanya. Yang bahayanya tuh kita memilih bisikan setan. Nah itu aja. Nah kendaraannya apa? Nafsu. Jadi perintang-perintang itu adalah nafsu kita sebetulnya, syahwat, amarah. Nah, kita tidak usah menunggu semuanya tuntas, udah latih saja terus nafsu kita, dan nggak ada habisnya ya. Syahwat kita latih supaya terkendali, amarah kita latih, kecintaan ke dunia, itu cinta dunia tuh termasuk rintangan-rintangan yang memang dunia ini kelihatannya nyenengin gitu, tapi memperbudak gitu. Termasuk misalkan bersepeda ya, mancing, catur, hobi-hobi itu ya, kelihatannya nyenengin tapi bisa ngabisin waktu sholat berantakan, ngabisin waktu ngaji, ngabiskan uang ya, ngabiskan ya hal-hal yang harusnya kita kewajiban-kewajiban jadi rusak. Nah ini juga rintangan-rintangan itu bisa jadi datang dari hobi-hobi. Ya serius ini ya. Ya, beri kesempatan yang lain, mungkin ada yang mau nanya. Nah, kalau tidak sampai 16-20 saya kira cukup. Sedang isoman ya hadirin. Jadi nggak ada kendala ya, cuman gatal dikit di leher. Tidak ada pusing, demam, cuman itu aja, dan itu juga jarang. Tapi ternyata sesudah dites, ya lagi dikangenin Om Rikon ya. Ustadz udah ya? Ya sudah selesai ya, alhamdulillah. Berapa lama tuh kangen-kangenan sama Om? Total sih sebenarnya sampai 15 hari ya, 14 hari. Kok lama? Sebelumnya sudah, waktu itu pulang dari luar kota, ada kegiatan gitu, STHI, sudah demam Pak, sudah demam, panas, batuk, mungkin flu biasa, ke klinik dikasih obat flu biasa, sudah 5 hari demamnya nggak terus turun, gatalnya tambah, batuk, baru saran waktu itu PCR ya, yang langsung PCR paginya, dan ya takdirnya positif. Jadi hitungan hari pertamanya dari ketahuan positif tambah 10 lah, baru selesai hari Kamis yang lalu, pekan kurang lebih. Ya di DT Pak Gatot, Pak Farudin, Pak Ketua ya, sekarang AA lagi. Juga nggak tahu gimana dah, kemarin periksa ya beginilah ya, ya qadarullah. Baik, beri pertanyaan, beri kesempatan bertanya. Silakan sahabat-sahabat, kalau khususnya yang di Zoom boleh raise hand, boleh mengacungkan tangan bagi yang akan bertanya. Karena lagi isoman hanya jadi kesempatan hikamnya berbeda seperti biasa di masjid. Yang di rumah ini kesempatan bertanya, silakan Bapak Ibu sahabat-sahabat. Kalau tidak ada juga nggak apa-apa, nggak usah dipaksakan. Belum ada nampaknya. Ya nggak apa-apa. Jadi prinsipnya begini saja ya rekan-rekan sekalian, bahwa Allah yang maha mengatur segala-galanya itu lebih sayang kepada kita daripada siapapun juga. Allah takdirkan kita di dunia ini, Allah juga berikan ilmunya bagaimana hidup bahagia yang asli. Nah bahagia itu bukan pada ada tiadanya dunia.
pada tidak terjadinya yang kita inginkan, ya, bahagia sengsara itu, tapi pada menyikapinya, ya. Jadi walaupun dikasih dunia, kalau salah menyikapi tidak bahagia karena gagal ujiannya, ya. Ini keinginan kita diberi, lalu kita jadi banyak lupa ke Allah, gak ada bahagianya. Mau dikasih dunia, mau Ferrari, mau apa aja, ya, rumah megah, mobil mewah, harta melimpah, nggak ada itu. Allah tidak menyimpan bahagia yang hakiki itu pada dunia. Itu cuma casing yang Allah bagikan sesuka Allah sebagai ujian bagi orang beriman. Nah, kita baru bahagia kalau benar menyikapinya. Maka kalau tidak keberatan, fokuslah untuk belajar lebih dalam tentang keikhlasan, belajar tentang tobat, karena berbuat baik harus ikhlas, baru dapat bahagia. Kalau tergelincir, segera tobat yang sungguh-sungguh, baru bisa bahagia. Kalau diberi nikmat, syukur, itu baru bahagia. Bukan pada nikmatnya, pada syukurnya bahagia tuh. Dan kalau episodenya diuji, ya jalani saja dengan sabar, tidak usah komplain, tidak ada suudzon ke Allah, tidak ada buruk sangka, ya. Betul-betul ridho dengan ketentuan Allah dan jalani saja pada waktunya semuanya.